Oke, saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini ya kita dengan saya lagi bersama tutor ya. Nah, untuk agendanya itu biasanya itu ringkasan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan sebelum UTS atau pertemuan ketujuh. Nah, untuk sebelum masuk materi kan waktunya 1 jam ya. Jadi sebelum materinya itu ada agak panjang. Mungkin sebelum materi mungkin ada yang mau bertanya dulu masalah ini ya, materi yang ada di LMS. Mungkin ada yang kurang paham. Oh, beda angkatan ya? Oh, berarti beda angkatan. Silakan, mungkin ada yang bertanya kan? Yang Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk ujian CPMK dari sekarang di ininya bisa gak, Pak? Oh, nanti itu aneh ya. Nanti yang infokan dosen pengampunya. Kemungkinan minggu depan. Oh, Ya. untuk isinya gitu. Ya. Minggu depan. Ya. Baik, Nanti Pak. ada informasi dari Pak Wicak untuk dimulai ini. Iya, ya, Pak. Untuk untuk soalnya kemungkinan pilihan ganda kalau tidak berubah ya. Kalau sesuai yang di sini pilihan ganda. Waktunya 1 jam setengah. Iya, Pak. Saya dapat informasi dari Pak Wicak ternyata nih yang jam 2 itu beda angkatan. Jadi waktunya agak panjang. Berarti bisa materi dulu. Iya, Pak. Pak. Oke. Kita mulai untuk materinya. Jadi yang materi pertama itu kalau di pemrograman web itu biasanya ini Anda asing yang ini World Wide Web atau WWW singkatannya. Nah, ini yang yang menghubungkan antara jaringan global ya, suatu network yang dengan network yang lain. Jadi kalau misalnya kita membuat website, itu kan website itu kan disimpannya di di komputer. Misalnya ada komputer ini. Komputernya itu komputer online. Ini online. Atau bisa mungkin lebih kenal dengan hosting VPS. Nah, itu kan sebenarnya komputer, cuma yang orang menyediakan komputer yang terhubung ke internet agar kalau diakses websitenya itu selalu aktif, atau namanya hosting. Nah, nanti file-file dari websitenya itu disimpan di sini, di hosting. Nah, kemudian ada nanti apalagi namanya klien atau yang akses websitenya, misalnya dari laptop, ini laptopnya, ini HP, akses websitenya. Nah, aksesnya lewat apa? Nah, lewatnya itu ini, lewat TCP IP. Jadi nanti yang dari sini mengirimkan data ke sini. Ini minta data ke sini, nanti ini dikirimkan data ke sini. Datanya itu berubah biner 0101. Soalnya kalau kita buka WhatsApp, kirim ke WhatsApp teman, itu dikirimnya lewat jaringan. Nah, ini nanti kalau lebih jelasnya itu biasanya kalau untuk kit pengiriman data itu ada di mata kuliah jaringan komputer. Bagaimana antara komputer satu dengan komputer yang lain itu bertukar data lewat jaringan. Nah, itu. Jadi kalau yang menghubungkan ini semuanya ini namanya ini ya, WWW atau World Wide Web. Kemudian untuk itunya ada 3 mekanisme, ada protokol, ini standar, ada aturan yang digunakan untuk komunikasi data. Nah, sekarang
Ini kan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Sekarang itu sudah berkembang jadi HTTPS. Ada S-nya belakangnya. S-nya itu yang secure. Jadi kalau dulu itu waktu masih HTTP ya. Jadi kalau website itu diakses kayak begini. HTTP misalnya yahoo.com. Kemudian di situ kan ada login. Ada form login yang mana itu nanti kita isikan username dan password. Nah, dulu itu ada software namanya WebShark nih. WebShark kalau salah. Ya WebShark. Dia itu untuk monitoring jaringan. Jadi misalnya saya itu ada di Warkop misalnya. Warkop itu kan satu jaringan ya. Ini Warkop, di Warkop ya. Ini Warkop. Kemudian nanti di sini kan kalau di Warkop ada hotspotnya. Nah, yang lain itu ada komputernya. Ada komputer-komputer yang atau laptop-laptop yang terhubung ke jaringan hotspot di Warkop. Nah, kalau yang ini ya pakai HTTP depannya ini enggak ada S-nya. Kalau kita login misalnya yang ini itu terinstall namanya WebShark. Saya lihat dulu. Ya, sampai saya salah sebut. WebShark. Nah, ini misalnya yang tadi ya, yang komputer yang terhubung. Misalnya salah satu orang itu menginstal WebShark tadi. Misalnya yang ini ini saja nih komputer, ini Warkop yang ada hotspotnya. Nah, yang ini install tadi aplikasi WebShark untuk monitoring jaringan yang di hotspot sini. Kemudian kalau dulu kan masih ini ya, masih HTTP, enggak ada S-nya, enggak ada secure-nya. Kalau sekarang sudah ada HTTPS. Nah, kalau ini kemudian ada kita menginputkan data, misalnya data login, misalnya yang ini akses email, misalnya email Yahoo dulu kan belum ada HTTPS ya. Login, nanti yang data-datanya itu, misalnya data username dan passwordnya itu nanti bisa direkam tadi sama aplikasi WebShark, polosan. Jadi username-nya, emailnya apa, passwordnya apa, nanti terekam di sini tanpa di-encrypt. Nah, sekarang itu kalau untuk perkembangannya, sekarang sudah ada secure-nya, ada S-nya di belakangnya. Jadi yang tadinya username dan passwordnya itu polosan, maksudnya tidak terencrypt, dengan adanya pakai HTTPS langsung passwordnya tidak bisa dilihat lagi ya, datanya terencrypt atau passwordnya itu tidak terlihat password aslinya. Makanya kalau nanti bikin website, perhatikan yang ini ya. Kalau misalnya ada yang login, misalnya login itu usahakan pakai yang HTTPS yang ada S belakangnya. Kan ada HTTP, ada HTTPS. Agar nanti kalau misalnya kita nggak sengaja buka di apa lagi di Warkop gitu, yang sampai nanti pas kita login ada yang menginstal WebShark, datanya nanti bisa dicuri di sini tanpa di-encrypt. Nah, kalau yang pakai HTTPS ini aman ya, lebih aman. Makanya kalau kita login, misalnya login di website yang pakai HTTP di depan ini, di alamat websitenya HTTP, biasanya ada peringatan dari Google Chrome ya, bahwa itu website itu tidak aman. Nah, ini tadi ya kendalanya tadi. Kemudian ini ada lagi address, ini www ya, ini standar ya, alamat internet. Tapi sekarang ini bisa tidak pakai yang ini, jadi langsung detik.com. Tapi kalau standarnya itu pakai ini, atau ini pakai www.detik.com gitu. Tapi bisa juga tidak pakai. Kemudian nanti yang HTML ini digunakan untuk membuat apa lagi namanya, dokumen pada webnya.
Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya bikin website, perhatikan yang ini. Ya, sampai nanti ada yang datanya dicuri sama orang yang tak bertanggung jawab. Nah kalau ini hypertext markup language. Jadi kalau HTML itu bukan bahasa pemrograman tapi bahasa penandaan. Makanya di HTML itu tidak ada errornya. Yang ini standar bahasa yang digunakan ini untuk mengontrol tampilan website, mempublikasikan dokumen secara online tadi. Nah kalau untuk HTML ini bisa bisa pakai, misalnya kalau kita tidak mau pakai hosting, bisa pakai GitHub page. Agak susah ngetiknya. GitHub page namanya. GitHub page. Bisa juga pakai Vercel. Yang penting HTML ya, HTML, CSS sama JavaScript. Kalau PHP nggak bisa. Jadi nanti misalnya kalau mau bikin website yang gratisan bisa pakai GitHub Pages. Bisa kasih lihat contohnya ini. GitHub. Nah ini bisa pakai yang ini. Yang penting dia HTML ya, HTML, CSS sama JavaScript. Nanti kita bikin repository, kita kasih online. Kemudian nanti di sini misalnya yang websitenya ini kita mau kan kalau bawaannya itu ya begini, namanya kemudian github.io gitu, nama projectnya github.io. Kalau misalnya kita mau custom domainnya atau belikan domain itu bisa disetting. Nah nanti kan defaultnya ini seperti ini. Kita lihat. Kalau mau ganti namanya bisa nanti disetting di GitHub Pages, atau bisa pakai juga kalau untuk HTML ya. Nanti mungkin bisa cari yang lain, itu bisa di Vercel, kan Vercel bisa juga. Vercel. Nah ini di sini juga bisa yang gratis HTML. Tapi HTML CSS sama JavaScript saja, nggak bisa file PHP. Kalau PHP biasanya berbayar. Gitu ya, sekilas ini. Kemudian ini ada browser mungkin yang sering digunakan. Nah ini untuk untuk menerjemahkan tadi HTML menjadi halaman web. Untuk ini bisa pakai Mozilla, ada Opera. Untuk Explorer ini sudah ganti jadi apa lagi? Hanya Bing. Penyanyi. Tapi yang terkenal sekarang itu Google Chrome. Untuk editor ini ada banyak. Dulu ada ini material lama kan jadi. Kalau untuk editor ya, untuk editor HTML itu misalkan yang ada nomor-nomornya. Bisa pakai Notepad tapi kurang bagus. Nanti bisa pakai Visual Studio Code. Kalau untuk tag-tag HTML, nah ini untuk tag HTML ada head, ada title, ada body, HTML, ada image dan lain-lain, ada banyak. Dan kemudian ini ada tag HTML itu tidak bersifat case sensitif. Maksudnya itu kalau untuk contohnya seperti ini, body dengan body itu sama ya. Itu namanya tidak case sensitif. Kalau case sensitif, body dengan body itu tidak sama. Jadi kalau yang HTML itu mau tulis huruf besar, huruf kecil sama. Kemudian untuk elemennya, jadi untuk elemen ini seperti ada elemen, kemudian nama atributnya, kemudian value-nya. Contohnya ini kayak body, background color, lavender itu warnanya. Ini elemennya, ini atributnya, ini value-nya atau isinya.
Kalau mau ganti warna hitam jadi background color atau bagi color itu background color black atau itu. Jadi ingatin ada elemen, atribut, sama value. Nah, untuk susunan standar HTML seperti ini. Untuk head bagian kepala ya. Itu bisa diisikan dengan title nanti yang muncul di sini kayak ini ya. Ini WhatsApp coded di title. Kasih lihat tadi. Nah, ini title ini present coded. Kemudian yang bagian ini Pak isi tabel konten itu masuk. Ini untuk susunan standar. Nah, kemudian ini ada beberapa tag yang memiliki atribut dalamnya. Contohnya ini ada font untuk ukuran tulisan misalnya. Kalau kita punya artikelnya untuk misalnya targetnya itu pengguna yang apa ya, lansia atau nanti bisa dirubah ukuran fontnya. Atau mungkin template apa lagi nih? Template websitenya itu kita mau rubah warnanya itu bisa dilihat juga. Ya, sampai nanti kalau kita bikin website yang gelap, misalnya background belakangnya itu fontnya itu bisa di kalau hitam kan putih, nanti jadi white atau putih biar nanti kelihatan. Ya, sampai nanti kalau bawaan defaultnya kan hitam ya, nanti kita bikin website tema backgroundnya itu ukuran tulisan juga hitam jadi tidak kelihatan. Itu bisa di sini warna nanti di setting. Kemudian juga ada face ini fontnya, misalnya kita mau pakai Arial atau font lain mungkin, atau bisa diatur di sini. Kemudian nanti apa lagi namanya, ada size-nya, ukuran fontnya bentar ya, mau diperbesar kecil bisa di sini. Nah, ini contohnya, ini font color red, size-nya Arial, size-nya 12. Nanti ini adalah berukuran 12. Kemudian jangan lupa ditutup ya. Ada banyak paragraf. Kalau fontnya ditutup nanti sampai seterusnya ke satu halaman. Fontnya akan berukurannya seperti ini. Kalau misalnya untuk tutup, berarti nanti ditutupnya sampai yang buat yang color itu digunakan untuk warnanya kayak ini merah. Ini enggak bisa pakai bahasa Indonesia. Kemudian kalau mau warna lain itu ada di ini yang pakai kayak ini. Kasih contoh. Ini. Nah, misalnya ini mau diubah warnanya. Ini bisa pakai yang pagar-pagar ini. Ya, ini ada background color, warnanya nanti bisa di setting, misalnya warnanya mau ke ini ke gelap-gelap. Nah, ini nanti kan di sini keluar warna apa namanya ini
kode warnanya. Nanti ini ganti di pokoknya harus pakai style ya. Code. Ini ganti red ini. Kutip yang ini, kalau ini kutip Word berubah jadi tanda petik. Mencoba dulu pakai yang ini sendal. Karena warnanya jadi hitam. Kita di desktop. Nah, ini untuk warnanya merah. Kita pakai yang kode. Jadi yang di sini jadi nah ini jadi warna. Kalau misalnya mau rubah warna lain, misalnya ke agak kuning, cerah-cerah sedikit ya. Nah, ini nanti ada kode ini, nanti bisa dirubah di nah ini nanti disesuaikan saja ya, sampai nanti misalnya backgroundnya warna putih, misalnya putih itu agak 0 hitam 1 saya lupa sama nanti buat website seperti ini. Warna fontnya backgroundnya putih, fontnya juga putih, padahal ada tulisannya. Nah ini, nah itu nanti bisa di setting di bagian yang ini tadi, font color. Nah ini kalau dilihat orang, ada tulisan, ada isinya, padahal ada isinya. Hanya saja yang bikin website itu salah kasih warna, apa lagi namanya, warna tulisannya. Nah itu nanti disesuaikan. Kalau hitam biasanya 000. Ini bisa 3, bisa 6 ya. 6 ya 5 atau 6. Nah jadi hitam. Jadi untuk warna tulisan juga ini ya, harus disesuaikan dengan warna background dari websitenya. Ini tadi ya, penggunaan ini. Jadi tag font ini value ini. Font color Arial, misalnya ukurannya ini tadi saya zoom, ukurannya mau dirubah, tinggal dulu sini sesuaikan, misalnya jadi 24. Font color HTML5 ini untuk HTML4 ya, not support dengan HTML5. Ternyata ini kalau yang tag font tadi untuk HTML4, untuk sekarang itu sudah pakai HTML5. Itu bisa diakali pakai yang style tadi, style misalnya ada seperti ini, pakai tag atau bisa tag P juga, atau lebih bagus pakai paragraf.
Kita lihat dulu. Nah ini kan levelnya seperti ini. Kita mau style. Tadi font size tadi 12 jadi 24 pixel. Font family apa nih, Arial lagi. Arial. Kemudian font color. Tadi warna hitam ya. Hitam berarti 005. Ini agak panjang. Ini kalau di HTML5 pakainya seperti ini. Nah ini jadinya. Kalau kita mau rubah fontnya, fontnya misalnya kurang besar jadi itu bisa diatur. Kalau yang tadi tagnya itu ya cuma bisa di HTML4 ya. Kayak begini. Font face, font size, font color. Ini harus pakai yang family. Nah ini yang tadi. Ini ada yang mau ditanyakan mungkin yang ini? Jadi tag P pakai art styling untuk font. Ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk warnanya ya, jangan lupa warna tulisannya itu disesuaikan dengan backgroundnya. Misalnya dengan color ini masih. Nah ini kan hitam. Ini sampai nanti backgroundnya hitam, fontnya hitam. Jadi fontnya diganti jadi kalau hitam biasanya putih yang bagus. Ini sudah ada. Kalau di Visual Studio Code ternyata sudah ada sudah ada pilihannya. Tinggal ditarik saja mau kemana, ke sini, langsung berubah sendiri ya. Ini tidak pusing lagi untuk pilih warnanya, tinggal disesuaikan saja. Kemudian di save, kelihatan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih? Ini berarti sini pakai ini. Saya mau tanyakan yang ini. Ada beberapa memang yang masih bisa. Kalau yang di sini treatment. Kita bukan kalau background. Iya. Kalau mau rubah backgroundnya, yang background belakangnya ini dipasang di ini ya, tag body. Ini by color, kemudian isinya itu 000. 000 ini yang warna hitam. Nanti bisa lihat sini ada buat itu. Nah ini jadi berubah warnanya hitam. Kalau mau misalnya berubah jadi warna merah, kamera ini pasang di sini, fontnya merah hitam bisa. Nah jadi berubah. Ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ini. Kalau tidak ada lanjut sih. Oke, kalau yang belum tahu ini, kalau untuk generate kode HTML standar ya, ini kalau di Visual Studio Code tinggal ketik saja tanda seru, nanti baru enter. Nah, nanti ada generate standarnya, standar dari HTML sudah tergenerate otomatis. Atau ketik DOC kemudian enter, nanti muncul. Ini standarnya, nanti kita tinggal rubah-rubah. Oke, lanjut ke materinya. Ini untuk yang tag ya.
Kemudian ini tag utama dari HTML ini tadi ya, HTML harus tutup dengan HTML ya kalau defaultnya. Kemudian yang head bagian kepala ini ditutup juga. Title untuk yang judul tadi ya, judul di atas barnya tadi. Kemudian untuk body itu untuk dokumennya. Kemudian untuk yang modifikasi teks HTML, nah ini ada yang bold B ini untuk cetak tebal ya, sama seperti di Microsoft Word. Untuk cetak tebal itu ada kan dia ada di B kalau nggak salah dia di menunya, di menu toolboxnya. Kalau di HTML itu pakai B juga, B kemudian slash B. Jadi untuk teksnya itu di dalam ini ya, teksnya itu dalam sini, jangan di sini. Kalau di sini nanti ndak cetak tebal ya, karena sudah ditutup di sini. Jadi misalnya ada berapa baris, misalnya satu paragraf ya, satu paragraf. Kemudian di sini kita pasang tag B. Kemudian kita mau misalnya ya, mau satu baris saja yang cetak tebal. Nah, berarti harus tutup di sini dan sini slash B. Nah kalau udah ditutup nanti ini satu halaman nanti ke bawah ini hitam semua, cetak tebal semua teksnya. Jadi jangan lupa, kalau ada nanti ada kendala, misalnya tiba-tiba warna font dari tulisannya itu cetak tebal semua, padahal berarti ada yang belum ditutup tag B-nya. Nanti bisa dilihat di kode HTML. Kemudian yang kedua ini ada italic atau miring, teks miring, yang sama juga fungsinya seperti ini digunakannya. Kalau U untuk underline kayak begini nanti munculnya. Kalau untuk yang pre ini data kelihatan. Kemudian ini yang H1 untuk yang header. Misalnya kalau judul artikel itu bisa pakai H1 ya, atau mungkin nama websitenya. Kalau nama website kan kayak begini. Nah kalau yang ini ya pakai apa ini, H1 kalau ini pakai H1 ya, ini pakai H1. Kemudian yang di bawahnya ini kan yang subsetnya yang kecil, ini pakai H2. Kalau ada di bawahnya lagi, nah ini pakai H3. Jadi begini. Jadi misalnya kalau ada judul apa lagi namanya utamanya itu bisa pakai H1. Kemudian nanti ada sub judulnya kayak ini. Sub judul pertama ini H2. Ada lagi ya di dalamnya ini. Example ini pakai H3. Kalau ada lagi dalamnya ini bisa pakai H4 dan seterusnya. Ini ada H2. Jadi digunakannya untuk seperti ini. Kalau misalnya H2 terlalu besar, nah bisa apa lagi namanya, diturunkan jadi H3, atau H1 terlalu besar nanti jadi H2. Atau mungkin saya mau pakai H1 tapi di apa lagi namanya, tapi ukuran fontnya itu mau dikurangi. Nah itu bisa pakai yang text style ini, misalnya tadi ini ya, H1. Ini saya contohkan di sini. Ini H1. Kalau ini dihapus ya biar H1. Nanti. Nah ini. Nah H1 kan fontnya ini seperti ini. Misalnya ini terlalu besar, tapi saya mau pakai H1 tapi ukuran fontnya itu diperkecil. Pakai yang standar. Jadi font apa tadi? Font size-nya itu kita kurangi misalnya
Coba dulu ya, sampai sama aja. Jadi 12 ya. Nah, ini bisa jadi kita kontrol apa lagi namanya, ukuran fontnya. Tadinya H1 terlalu besar, kita mau tetap pakai H1, mungkin nggak mau pakai H2, itu bisa di add. Nah ini kodenya tetap H1 ya, tapi ukuran fontnya itu 12. Ya kalau kita rubah yang lain bisa jadi 16 begini. Oh terkecil, karena jadi 24. Nah ini sudah begini seperti ini. Nanti bisa diatur di stylenya tadi. Kalau H1 saja kan, nah ini terlalu besar ya, ini terlalu besar, jadi kurang dulu. Karena ada ya, ada website itu biasa orang, ada juga yang bikin website itu ukurannya cuma sampai sini, dari sini ya, enggak full tapi sampai dari sini sampai sini. Jadi ukuran fontnya itu kecil-kecil, kayak H1 diperkecil, 2 diperkecil, itu bisa diatur pakai yang tab style tadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh? Kalau enggak ada, lanjut ya. Mau ditanyakan, oh chat sini. Atau Bootstrap itu aplikasi offline atau memang harus online? Kalau Bootstrap itu aneh ya, untuk CSS itu harus tergantung anehnya. Apalagi namanya? Tergantung mau digunakannya. Kalau misalnya seperti aplikasi kasir ya, kasir kan pakai laptop sendiri ya, kemudian kasir-kasir kayak di Indomaret atau apa, itu kan nggak perlu apa nih, nggak perlu koneksi internet ya, karena di lokal. Kalau di lokal itu bisa pakai Bootstrap juga, tapi harus download file-filenya. Yang mana tadi? Ada bagian download itu. Nah ini. Nah ini. Nah ini harus di download. Nanti download itu contoh nih, ada ini. Nah ini kayak begini. Saya kasih contoh. Nah kayak ini. Jadi yang CSS-nya itu di lokal di kita. Jadi nanti kalau untuk Bootstrap ini bisa online, bisa offline juga. Tergantung kebutuhan. Kalau misalnya kasir nggak perlu itu, berarti script offline semua, harus dalam ini. Yang Bootstrapnya ini kayak Bootstrap kan bisa pakai ya, bisa pakai Bootstrap. Ya, bisa yang pakai URL seperti ini. Mana Bootstrapnya? Bootstrap. Misalnya yang min CSS aja. Nah, jadi kalau Bootstrap kan bisa ini, bisa pakai yang URL. Ya, kalau ini kan harus online. Jadi kalau mau offline, misalnya bikin yang aplikasi, tapi yang offline saja semuanya, mau pakai Bootstrap untuk CSS-nya biar lebih gampang. Jangan pakai yang ini, URL seperti ini. Ini harus koneksi CSS-nya itu website ini. Jadi kalau yang nggak bisa diakses ini, tampilannya nanti kacau ya, nggak bisa. Harus download file CSS-nya. Jangan pakai yang online, yang ya, nanti kalau ada yang bertanya boleh di sini, nanti saya lihat-lihat sini.
Jadi yang offline tuh bisa kalau yang bootstrap ya, tapi di download file-filenya di download. Kalau yang online itu bisa pakai yang nah gunanya untuk apa ini? Jadi ini maksudnya ini kayak semacam proxy ya, proxy. Jadi kalau misalnya akses dari mana itu dia arahkan ke server mana. Misalnya dari Indonesia berarti nanti diarahkan dari server Indonesia, atau yang lebih dekat misalnya Singapura ini guna CDN, jadi aksesnya lebih cepat, karena kalau jauh nanti aksesnya lambat ini. Website untuk targetnya apa lagi namanya, saya misalnya di Amerika gitu. Nah itu biasanya agak lambat loadingnya. Bagusnya kalau server Indonesia, kita targetnya websitenya untuk pengunjung Indonesia, cari yang daerah yang terdekatnya, kayak Singapura kan dekat, ada server Singapura. Jadi kita sewa yang di Singapura. Kalau dapat yang Indonesia lebih bagus, biar lebat, biar cepat transfer datanya. Oke, lanjut mungkin nanti bisa nih ya, bisa sini kalau ada yang mau tanya. Yang pakai ini ya, kalau pakai style biasa ada caranya. Cuma kalau yang lebih gampang itu pakai bootstrap. Karena kalau kita ya, kita deteksi apa ukuran dari layarnya. Ini ada contohnya di sini. Tapi ya harus dideteksi semua. Misalnya ini ya, kayak begini. Ini kan hanya ada ukuran sini. Kelihatan mungkin nih. Ini ada ukuran layar dari tabelnya, yang aksesnya atau hanya kita apa lagi namanya, HP atau laptop. Ini bisa disetting sini. Misalnya kita lihat yang untuk Pixel 7. Nah, apa lagi namanya? Ada dideteksi CSS khusus untuk apa lagi namanya? Untuk layar ini. Layar misalnya kalau di atas max width-nya itu di atas berapa, nanti yang tampil misalnya menunya mungkin di ukuran fontnya diperkecil, itu ada caranya. Cuma kalau lebih gampangnya itu pakai ya, yang pakai tadi itu bootstrap. Karena ada kita harus deteksi layar apa, layar pengunjungnya. Kalau misalnya layarnya kayak iPad Pro kan seperti ini. Zoomnya berapa? 100 kan? Nah ini saya kalau nggak bisa tutup nih. Kalau ini ada yang 1000 berapa nih? 1024 kali apa ini? 1300. Seperti ini. Kalau yang Asus ada yang lebih besar nih. Nah, yang besar. Yang saya carikan itu tuh. Ya kayak begini, kayak media-media begini. Jadi agak ribet aneh. Kalau kita mau atur sendiri bisa, tapi pakai yang ini tadi. Kalau misalnya minimum layarnya 500, judulnya di kayak gimana? Mungkin ini ukuran apa? Berkurang jadi 12. Karena kalau di layar kecil, kalau nanti pakai nanti ya apa namanya? Full layarnya full gini. Diatur kok lain
kalau untuk CS ya, kalau untuk ya mau atur misalnya layar HP besar kan nanti full layar tadi bisa pakai media-media ini. Nah, untuk deteksi layarnya layar HP Android, HP dengan laptop dan phone-nya. Framework ya, framework untuk deteksi. Jadi kita tidak perlu tadi responsifnya. Kalau ini, jadi kita tinggal pakai saja contohnya dokumen. Saya bikin tabel langsung ini. Kita tidak perlu pusing-pusing lagi masalah responsif. Karena memang kalau aneh, kalau website tidak responsif nanti kalau ada yang akses lewat mungkin jadi apa? Ini bisa diatur ini. Oke, kita mungkin nanti kalau ada yang bertanya bisa lewat nah ini tadi yang ukurannya. Kalau kontrolnya tadi pakai yang nah kemudian untuk ada ul. Kalau yang all ini itu ya, kalau list nama-nama kalau pakai all nanti otomatis ada 1 titik 2 titik. Kalau Anda mau pakai nomor, mau pakai titik, bisa pakai yang all itu dia ada di depannya itu ada pakai titik. Nah ini ya, jadi all style kita mau hapus ininya Pak. Hapus, saya contohkan saja. Saya yang all ya, all misalnya nama-nama aja, nama-nama mobil. Motor. Dan terus ini. Nah ini ya, saya coba di contohnya. Nah ini. Jadi kalau yang saya zoom dulu ya, biar lebih jelas. Nah ini. Jadi yang kalau yang ul tadi, ini ul. Jadi ada titik-titiknya ini. Ini. Ya. Kalau kita mau list seperti ini, kemudian ini itu angka, nanti jadi ulnya jadi yang ulnya ya. Kalau fresh jadi pakai style lagi. Misalnya all style di style non, kita kasih non kayaknya begini. Jadi kalau di refresh ya depannya hilang gitu ya. Ini bisa juga untuk yang full. Nah jadi style dari linya ini ya, linya itu jadi non atau tidak ada ya, tidak pakai style, jadi seperti ini.
atau mungkin mau dirubah yang lain. Ini kayaknya ada select banyak ya. Ada circle, desimal, this, kalau this ini tadi ini. Nah ini jadi yang putih ya. Nanti bisa disesuaikan. Kalau mau tidak pakai begini, disetting saja di full atau all, style, kemudian pasangkan list style ya. Baru setting jadi non dadat. Jika kan jadi hilang. Kalau mau yang pakai angka-angka tadi, pakai all. Atau di sini list style bisa kayaknya di number. Tadi ada number. List style desimal. Oh iya. Atau kalau yang mau lebih kalau mau all juga nih pakai style desimal atau pakai all saja. Lebih gampang all. Ini seperti ini ya. Saya zoom lagi. Kalau mau dihilangkan, jadi hilang. Nah kemudian lanjut ke yang lain. Nah ini tadi ada sampelnya di sini ya, hasilnya. Ini jarang digunakan ini. Nah untuk yang P ini paragraf. Jadi paragraf mungkin sudah nih ya, kalau ada berapa paragraf, misalnya saya bikin contoh ini paragraf. Jadi tab paragraf itu jadi P. Ini katanya sembarang ya Lorland. Jadi kalau paragraf dia ada apanya lagi? Ada baris barunya nih, namanya paragraf. Sama di Microsoft Word juga, kalau paragraf dia atur satu baris. Jadi kalau nggak pakai paragraf, misalnya kita ini enter ya, ini saya enter. Yang sedikit saja. Ini meskipun saya enter nih, cuma ini kalau bawaan dari ini langsung terhapus. Meskipun saya enter sampai panjang, kalau nggak pakai tag HTML ya, dia akan bersambung. Ini ya, bersambung. Jadi harus pakai tag HTML untuk misalnya kalau mau baris baru bisa tag P atau BR ya. Kalau BR itu ini meskipun satu paragraf ini, kalau ada tag BR-nya nanti ini turun. Kalau untuk paragraf dia ada ini, ada spasinya. Kalau misalnya baris barunya kurang, tambahkan 2 jadi 2. Nanti yang ini ya, yang luaran ini turun. Sama dengan paragraf. Agak banyak. Ini sama ya. Jadi bebas ya mau pakai yang tag P, kalau tag P paragraf udah berlapis, atau yang BR ini. Ini agak kalau mau baris baru 2 kali pakai BR bisa, atau lebih simpelnya pakai tag paragraf. Tapi kalau untuk paragraf per paragraf berarti nanti tinggal disesuaikan mau pakai yang mana, mau yang pakai yang BR atau yang paragraf. Nah kemudian ini yang HR ini bikin garis ya, garis horizontal. Ini ada kayaknya kalau nggak salah ada di apa lagi namanya, di pilihan gandanya. Jadi kalau yang HR ini bikin garis seperti ini. Contohnya ini ada di soal ini tadi ya, di soal saya lihat ada di soal UTS tadi HR. Berarti yang di atas ini ya. Nah dia bikin garis horizontal seperti ini.
Nah ini kan warnanya apa nih? Abu-abu atau apa? Kita kayaknya bisa di style juga ini kan. Style nggak bisa. Color. Coba dulu. Ini warnanya ini. Udah bisa. Nggak bisa. Jadi ini tadi kalau salah masuk di soal UTS HR. Jadi untuk bikin horizontal aneh garis horizontal begini yang HR. Kalau untuk center ini dia untuk apa lagi namanya, misalnya kalau ada tulisan kita mau ketengahkan atau rata tengah itu pakai center. Contohnya ini ada contohnya ini saja ya, sampel. Kalau sampel kan harusnya di samping kirinya, kita pakai center, nanti akan ke tengah dari apa lagi namanya, layar aninya, layar body dari aninya, HTML. Jadi kalau kayak ini kalau ke tengah berarti di full ini, full layar. Saya contohkan yang ini saja, yang atas ini jadikan center, tak center. Ini simpan di dalam saja. Center. Nah, jadi ke tengah ya, ke tengah dari layar ini, body dari HTML ini. Ini kan bodinya full. Biasanya kalau di website itu mungkin layar ini dibatasi sampai sini, sampai sini. Berarti nanti di tengah atau tengah dari yang layar ini, batas layar yang tadi, batas layar dari artikelnya, dari pinggir artikel. Kalau ini kan udah full, jadi di tengah-tengah dari ini. Itu ya untuk center. Atau bisa juga dengan pakai yang style tadi. Kalau saya nggak mau pakai tag center, itu bisa pakai yang ini. Berarti ini ya di sini di style kita mau center, kotakan tengah, pakai yang style, pakai text alignment kasih jadi center. Jadi tetap di tengah ya, meskipun tag centernya sudah dihapus. Kalau misalnya kita mau ke kanan, tulisan Arab ya, ini jadi nah jadi ke kanan dengan tidak terang. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa pakai yang tag center atau pakai yang style ini. Oh, ada lagi. Oh ya, terima kasih. Ya, silakan kalau ada yang kesibukan. Nanti aneh ya, rekamannya ini karena sudah direkam, nanti rekamannya dikirim ke email. Oke, lanjut. Ini masih banyak. Nah, ini untuk yang tabel, ini bikin tabel. Kalau TR ini baris baru, TR itu kolomnya. Jadi kalau membuat baris pakai TR, kalau membuat kolom pakai yang TR. Kemudian yang TH ini tabel headernya. Jadi kalau dibikin tabel kita ada headernya, bisa pakai TH. Kalau tbody ini ya, isinya. Nah, kemudian yang tag yang lain nih, ada tag form. Ini yang tabel ya. Jadi kalau tabel dalamnya tag-tagnya itu bisa pakai yang ini. Kalau yang form ini ada untuk ya, misalnya kita bikin form untuk isian, misalnya nama, alamat, itu pakai tag form. Ini ada macam-macam isinya. Ada input, tipenya kalau tipe teks berarti nanti muncul teksnya. Kalau password, jadi kalau password nanti munculnya seperti ini. Kalau kita tulis huruf A, jadi bintang. Itu yang input ini ya. Input tipe password. Kalau teks seperti ini, seperti biasa. Kemudian ada yang radio. Kalau radio itu ada pilihannya. Jadi ada misalnya ada pilihannya, ada radio 2, radio 1, radio 2. Nanti kalau dipilih yang 1, otomatis titiknya di sini. Titik hitamnya di sini.
Kalau yang P2 nanti yang kita di sini pindah di bawahnya. Nah, kalau yang checkbox, nah itu dicek, jadi bisa pilihannya bisa lebih dari satu. Misalnya kita centang semua bisa. Jadi nanti kalau bikin aplikasi disesuaikan, dia harus pakai yang centang semua atau pakai yang pilihan ini, pakai checkbox. Nanti disesuaikan ya. Ini ada image, itu tag image. Kalau misalnya kita tambahkan gambar, bisa pakai tag image. SRT itu source dari gambarnya. Misalnya kalau gambarnya dari internet, jadi nanti pasang source-nya dari URL-nya dari internet. Tapi misalnya kalau dari lokal, berarti nanti alamat dari lokalnya. Kalau height ini ukuran dari tinggi dari gambarnya. Kan biasanya kalau gambar itu, kalau misalnya gambarnya ukurannya 1000 kali 1000 atau 1000 kali berapa, kita pasangkan di website kita. Kalau tidak diatur tingginya, misalnya websitenya itu di HP ya, kemudian ukurannya itu ukuran tadi kan gambarnya ya, websitenya diakses dari HP, ukuran gambarnya tadi 1000 kali 1000. Nah kalau tidak diatur nanti ininya ukurannya, nanti gambarnya itu lewat samping lebih. Kalau ini ada option, ini ada optionnya. Misalnya kalau pakai option bisa pakai option, ada selectnya, dan kemudian ada text area. Nah misalnya kalau tadi kan ada ini, ada teks biasa kan cuma satu baris begini. Kalau teks area dia bisa panjang nih, misalnya mungkin paragraf, pakai paragraf itu pakai teks area, jangan pakai yang teks biasa ini. Kalau teks biasa cuma satu bisa aja. Kalau yang paragraf pakai teks area. Kemudian yang terakhir ini yang ada CSS ya, yang tadi sudah apa lagi namanya, contohkan ini kan termasuk dari CSS. Jadi singkatannya ini, jangan lupa singkatan dari CSS ini tadi masuk di soal UTS. Jadi style sheet digunakan untuk tadi mengatur tampilan dari website. Jadi kalau HTML tanpa CSS itu sama saja orang tidak pakai markup ya. Jadi polosan. Jadi kalau yang pakai CSS nanti lebih indah dilihat. Ya, yang perindah tampilan website. Nah contohnya seperti ini. Kalau HTML seperti ini. Kalau HTML plus CSS jadinya ada rambutnya. Nah, ini contohnya. HTML biasa, HTML plus CSS. Kemudian untuk sintaksnya, nah ini bisa nih, ya sintaks. Misalnya yang tadi ya, tag P itu kita mau rubah warnanya jadi biru. Nah bisa dipasangkan di ini ya, tag CSS. Ada style, kemudian style. Ini simpannya bisa di head bagian kepala. Nanti kalau yang JavaScript dia di bagian body sini, sebelum body. Ini maksudnya ini semua yang tag P ini nanti warnanya itu berubah jadi biru, kemudian teksnya berubah jadi centernya. Ini tadi saya sudah contohkan. Cuman yang satu baris ya. Jadi teks allegiance center itu bisa pakai yang ini. Nah misalnya kalau style CSS-nya itu ada banyak, nah jangan pakai ini lagi. Nanti halaman website nanti full CSS. Makanya pakai yang HTML, yang pakai dari sini. Yang pakai URL ya. Dari sini. Jadi yang kalau yang misalnya kalau CSS-nya banyak, jadi yang pakai yang CSS bentuk file, jangan yang pakai yang seperti ini. Kalau misalnya banyak ya, banyak CSS-nya misalnya ada 1000 baris, jangan yang ditaruh di sini, tapi di file CSS. Jadi untuk namanya itu
nama file, kemudian titik CSS, nanti dipanggil di add sini. Ini maksudnya tag P, semua yang tag P ini berubah warna biru, kemudian tulisannya ke tengah. Nah, semua elemen P memiliki text allegiance center dan format paragraf di sebelah kiri. Karena manfaat CSS ini jadi lebih sederhana dan mudah diatur. Dan file lebih kecil, sehingga lebih cepat. Ya. Kemudian ada lagi ini ya, namanya CSS selector. Jadi untuk digunakan memilih elemen HTML apa yang mau dianya, mau di custom atau mau dirubah, mungkin rubah ukuran fontnya atau apanya. Contohnya selector ada selector tag, ID, kelas, atribut, dan universal. Contohnya seperti ini, yang tag ya tag P. Jadi semua yang tag P dalam HTML itu dalam satu dokumen itu nanti berubah jadi text allegiance center, colornya jadi biru. Kemudian ada selektornya, selektor ID. Kalau ID itu pagar, kalau kelas titik. Ini perhatikan. Kalau ID dia depannya pagar. Misalnya kalau ini kita namakan sendiri ya. Sudah azan sih. Kalau di sini, kalau yang kelas depannya titik. Kalau universitas dia bintang. Jadi kalau mau seluruh halamannya diatur pakai yang bintang. Kalau atribut ini, jadi kalau ada atribut input yang tipenya teks, nanti berubah jadi warna. Kalau misalnya tipenya password, nanti berubah jadi bisa diatur juga. Untuk color ini ada hex, ASL, ada ini. Kalau ada color name yang tadi ada yang kayak black, white, color name. Nah ini contohnya penggunaan dari color name, ada background color tomato, orange, nanti jadinya seperti ini. Nah kalau yang RGB ini agak susah ini, RGB 20 ini jadi merah, ini warnanya. Kalau yang biasa dipakai nih ya pakai yang hex ini tadi. Jadi yang kalau di ini color yang hex ini yang ini RGB. Nah yang hex yang ini bisa diatur ini. Ini color yang hex. Tapi biasanya yang sering digunakan tuh yang hex. Yang hex ini. Kalau yang RGB bisa juga, kalau mau pakai RGB bisa juga. Nah ini untuk yang background color tadi ya sudah saya contohkan. Misalnya kalau kita mau rubah backgroundnya, nah ini pakai background color. Kalau background color bisa jadi warna green, ya, warna kuning dan lain sebagainya. Kita bisa juga pakai yang ini, pakai apa? Yang pakai hex tadi, kode hex. Jadi dia ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi misalnya kalau kita tulis 3 saja, 0, 0, 0, 0, berarti itu maksudnya seterusnya hitam. Seterusnya 0. Kalau F 3 kali, terusnya juga F. Dia harus ada 6, ada 6 ya, bisa 3 bisa 6. Ini untuk CSS border tadi. Ada yang non, ada hidden, tidak berborder ya. Ini bordernya maksudnya yang pinggir-pinggirnya. Ada border ini. Jadi kalau kita bikin tabel itu kan ada border-bordernya. Nah ini kalau untuk paragraf juga bisa ada bordernya. Bisa disetting. Contohnya ini ya ada teks ya. Bordernya berapa ini? Widthnya 25, berarti 10. Oh iya. 35, ini kayaknya 35.
jadi seperti ini. Untuk border itu yang nih tebalan dari border ini. Ini ada margin. Ini kalau misalnya kita atur marginnya, misalnya apa ya? Ini ya, jadi margin digunakan untuk membuat jarak tepi pada sebuah elemen. Jadi ada margin itu ada 4 bagiannya, margin ada top, ada right, ada bottom, ada left. Jadi masing ini digunakan untuk dari ya. Biasanya memang ada yang perlu diatur marginnya, yang di misalnya di kiri agak masuk, yang di kanan tidak. Itu bisa diatur pakai ini tadi. Misalnya ini margin 10 pixel. Jadi marginnya itu 10. Kembali kalau margin 10 berarti semuanya itu 10. Kalau misalnya kita mau atur yang atas saja, jadi margin top, margin left. Kalau margin berarti keseluruhan. Ini bordernya. Kemudian ada yang padding. Di padding digunakan 4 bagian juga sama kayak margin. Ada padding right, bottom, ada left. Nah, kemudian ini ada PT, PX, dan lain-lain. Misalnya yang ini ada border, ini bordernya jadi black, background jadi light blue, padding topnya itu berapa nih? 50 ya, 50. Padding leftnya ini ya, ini 50 jaraknya. Kalau ini data yang left ya, left 80, ini 50, bottom juga 50. Tadi right-nya 30. Ini agak pendek, agak 30. Itu bisa diatur di sini. Jadi kalau misalnya mau diatur yang ke kiri saja, berarti yang lain ini jangan dimasukkan di sini di style. Jadi yang lain nanti default. Text allegiance untuk atur teksnya, jadi teksnya di center, di tengah-tengah. Jadi maksudnya yang semua yang elemen div nih, jadi tag div isi elemen jadi ini seperti ini. Kita atur pakai CSS. Nah itu mungkin untuk materinya. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ini saya percepat yang bagian ini. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk kan ya, untuk UTS-nya nanti kayaknya pilihan ganda. Ya nanti mungkin bisa dibaca-baca materinya. Atau kalau mau ada yang ambil ini, saya kirim di ya, di grup. Tapi ini kayaknya enggak lengkap ya. Nah, saya kirim di grup angkatan ya, angkatan berapa? 6. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu boleh sebelum saya tutup UTS-nya. Ya, UTS-nya itu sampai CSS. Kan materinya kan dari pertama sampai ini. Sampai CSS. Atau nanti bisa tanyakan kan ya, saya ya sampai saya salah informasikan. Tapi kemungkinan sampai CSS karena materinya sampai CSS. Kemudian materinya itu pilihan ganda, kayaknya pilihan ganda. Waktunya 1 jam. Gitu. Ini ada 90 menit. Oh sorry, maaf, saya agak salah info kan. Jadi materinya ini cuma diambil ya, diambil dari pertemuan 5, 6, 7, 8. Ada informasinya nanti ya. Nanti ada informasinya di soal ujiannya. Materinya diambil dari mana.
tadi kalau nggak salah 1 jam nih. Ini ada materinya 5, 6, 7, 8. Waktunya ini tadi di depan ya 90 menit, tapi di sini 1 jam 30 menit. Kayaknya yang ini yang benar, 1 jam setengah. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti ya, kalau kerjakan ujian nanti dilihat aja, ada infonya situ, materinya diambil dari materi keberapa. Jadi tidak perlu baca semua nanti. Mungkin sebelum kerjakan nanti baca dulu materinya, habis itu kerjakan. Atau mungkin sambil kan ini kan waktunya agak lama ya, 1 jam lebih, soalnya 50. Oh jangan sampai ya, tidak cukup waktunya. Jadi usahakan baca dulu materinya, habis itu kerjakan nih. Kemudian dikerjakan dulu hanya bisa 1 kali. Jadi harus dipahami dulu materinya, habis itu dikerjakan. Mungkin ada lagi? Oh, enggak itu. Ujian CPNK. Kayaknya UTS nih, atau bukan ya? Kayaknya UTS ini. Ini wajah integrasi. Atau nanti jangan sampai saya salah apa lagi nih? Salah infokan. Kayaknya ini UTS-nya nih. Coba lihat pertemuan 11. Saya lihat dulu ya. Ini agak lain. Pengiraman web dinamis, voice, kuis CS3. Ini kan kuis ya. Ya kayaknya ini ujiannya. JavaScript, ya JavaScript ini sudah, kalau yang 11 ini sudah materinya nih, materi setelah UTS. Coba yang ini. UAS. Oh ya. Yang ujian CPNK itu annya UTS nih. Atau nanti diinfokan ya sama Pak Wicak kapan harus dikerjakan ya. Karena kalau tutor kan langsung dibuka semua. Jadi kalau mahasiswa nanti ada hari tertentunya pas dibuka untuk ujian. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Yang lain ada materinya. Jadi nanti kalau untuk UTS nanti ada infonya ya, dari materi berapa sampai materi berapa. Mungkin ada yang tanyakan? Ya mungkin tadi ya, mungkin apa yang saya sampaikan tadi mungkin ada yang bisa ditangkap. Dan nanti bisa kalau membuat web bisa jadi lebih paham. Oke, sekian pertemuannya. Kalau ada ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.